Wes, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami dengan judul penerapan acceptance sampling plan pada produksi sandal di Wedara Sidoarjo. Kenalkan, nama saya Antonio Dawedelian dengan NIM 1412303 kali 55. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romi Nur Effendi dengan NIM 1412-3020. Perkenalkan, nama saya Joko Wejatmiko dengan NIM 14123000018. Yang pertama, kita membahas tentang latar belakang di industri sandal ini. Dalam industri, mempertahankan kualitas produk sangat penting. Namun, memeriksa setiap produksi seringkali membutuhkan waktu, biaya, dan energi. Oleh karena itu, metode penerimaan sampel digunakan ini adalah teknologi sampel untuk banyak produk dan menentukan apakah semua pihak dapat diterima atau ditolak. Metode ini membantu perusahaan mengontrol kualitas tanpa harus menerima semuanya. Dengan memilih jumlah sampel acak atau batas cacat yang ditentukan, perusahaan dapat mengkompensasi risiko kesalahan dan efisiensi pengujian. Penetapan rencana sampel penerimaan sangat berguna untuk memastikan bahwa kualitas produk lebih praktis dan dipelihara dengan sumber daya tabungan. Tujuannya ada dua. Yang pertama adalah penerapan acceptance sampling plan dalam produksi sandal UMKM sandal Wedara menggunakan metode AVL. Yang kedua, penerapan acceptance sampling plan menggunakan metode cacat atribut dan cacat variabel. Yang kedua, silakan dilanjut. Desa Wedara, Kecamatan Waru Sidoarjo dikenal sebagai sentra industri sandal sejak tahun 1960-an. Mayoritas warganya terlibat dalam produksi sandal, baik sebagai pengrajin maupun penjual. Awalnya menggunakan bahan kulit, kini mereka lebih banyak memakai spons dan karet karena lebih praktis dan murah. Produksi dilakukan secara tradisional dengan alat sederhana namun tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik. Hingga kini terdapat ratusan perajin dan toko sandal aktif di Wedara, menjadikan industri ini sebagai tulang punggung ekonomi desa. Produksi sandal Wedara dikenal karena harganya terjangkau dan kualitas yang cukup baik. Foto produksi dan penjelasan fungsinya. Fungsi sandal 1 yaitu melindungi kaki, menjaga telapak kaki dari panas, benda tajam, kotoran, dan permukaan kasar. Yang kedua, memberikan kenyamanan, membantu kaki tetap nyaman saat berdiri atau berjalan dalam waktu lama. Yang ketiga, mencegah cedera ringan, mengurangi bagian kaki tergelincir, tergores, atau tertusuk benda asing. Ini OPC-nya. Di sini kita membahas OPC. Yang OPC yang pertama adalah telapak karet. Telapak karet ini adalah kita mendapatkan telapak karet ini dari pabrik. Ambil dan membeli dari pabrik dan kita itu menjadi bahan baku yang pertama. Ya, dari bahan baku itu kita membeli dengan ukuran besar. Namun di UMKM ini dipotong menjadi ukuran yang berbentuk sendal. Yang pertama tadi bahan baku, yang kedua pengukuran, yang ketiga ada pemotongan, yang ketiga ada pelubangan, yang keempat ada penyablonan, kelima penghalusan, yang keenam penyatuan karet jepit sendal, dan keenam itu perakitan itu, yang tujuh inspeksi. Jadi total yang dibutuhkan adalah 38 menit untuk menjadi satu produk sandal. Kapasitas produk harian
data produksi harian, waktu kerja dengan 8 jam atau 7 jam aktif dan 1 jam istirahat, hanya ada satu shift dengan total produksi per hari yaitu 700 pasang sandal dengan jumlah sampel 50 pasang sandal. Cacat atribut ialah logo tidak tercetak jelas. Untuk cacat variabelnya sandal atau standar 200 gram sampai 10 gram. Tipe variabel 1 atau K, yang A, berat sandal mempengaruhi kenyamanan produk dan karena itu ukuran yang dibutuhkan sebesar 200 gram kurang lebih mungkin toleransi 10 gram dengan jumlah lot yang sebanyak 300 pieces. Kami menggunakan tingkat ekspresi G2 sesuai standar tingkat infeksi G2. Dipilih karena dianggap cukup aman untuk mewakili kualitas suatu lot jika tidak ada temuan kasus G2 disarankan sebagai standar karena paling sering digunakan dan dinilai efisien dari kode layar H. Untuk yang B, pemilihan AQL berdasarkan tabel Oman ornamen sandal jepit dengan volume produk harian yang relatif kecil yaitu 300 unit dapat dikategorikan sebagai manufaktur skala menengah. Untuk produk ini bisa dengan mudah dikerjakan oleh orang awam sehingga kita memilih AQL dengan 6,50% yang menunjukkan kualitas yang lebih longgar namun masih memperhatikan kualitas sandal agar supaya memberikan kenyamanan bagi pengguna sandal dan konsumen. Untuk di gambar ini adalah inspection levelnya dan di sini kita memilih general 2 dan untuk produk yang kita berikan yaitu sekitar 280 ke atas, jadi kita yang memilih lap size 400 dan generalnya itu yang H. Dan untuk yang tabel kedua itu sampel sistemnya menunjukkan bahwa ada di titik K dengan normal infeksinya 6,50% dengan N50 dan N300 dengan berat sandal 200 gram dan untuk keterangannya itu terpilih yaitu 1,21 untuk standar deviasi 0,5. Untuk yang berikutnya dengan rata-rata X yaitu X sama dengan IX1 per 6 sama dengan total yang seluruh dari berat tadi yaitu 10.087 dibagi 50 sama dengan 201,7, maka dinyatakan DBC tersebut ialah normal. Dan kemudian X dikurangi N per alpha sama dengan 201,74 dikurangi 200 dibagi 0,5 sama dengan 3,48. Karena Z 3,48 lebih dari 1,31 maka K rata-rata lot memenuhi kriteria dan kesimpulannya terima lot 300 unit yang diproduksi pada hari itu dikatakan sukses produksi. Yang selanjutnya adalah tipe variabel 2 atau biasanya disebut variabel SIM. Di sini tabel ini kita menggunakan 281 karena produksi kita itu 300 pieces per hari dan kita menggunakan general 2 karena kita total piecesnya itu 300 jadi terpilih general 2. Di sini keterangan berat sandal mempengaruhi ketebalan
estetika, kenyamanan produk, dan karena itu berat yang ditetapkan sebesar 200 gram, kurang lebih bisa barang 10 gram atau lebih dari 10 gram. Dengan jumlah lot sebanyak 300, kami menggunakan tingkat inspeksi G2 sesuai standar. Tingkat inspeksi G1 dipilih karena G2 karena cukup aman untuk mewakili kualitas suatu lot jika tidak ada ketentuan khusus dari kode layer H. Yang kedua, tipe M. Nah, tipe M ini kita sampel ini kan kita N-nya kecil 50. Lalu dengan rata-rata size-nya itu 6,50. Jadi terpilihlah 11,23. Dengan keterangan tipe M, sandal jepit G2, N-nya 50, itu nilai 300, berat sandal 200 gram, keterangan 11,23. Standar deviasi 0,5. Jadi X standar deviasi XI dibagi N kecil sama dengan 10.087 dibagi 50 sama dengan 201,74. Maka deviasi normal sama dengan 2C. X min N dibagi standar deviasi sama dengan 201,74 kurangi 200 dibagi 50 sama dengan 3,48. Jika dihitung adalah 3,48, sedangkan nilai nilai acceptably M dari tabel 11,23, 1,23 lebih kecil dibanding 3,48, maka kriteria tidak terpenuhi, jadi kesimpulan ditolak. Selanjutnya ada tabel ini. Tabel ini kan tetap kita buat acuan untuk mengerjakan selanjutnya. Di sini atribut berat sandal mempengaruhi ketebalan, estetika, kenyamanan produk, karena itu berat diterapkan sebanyak 200 kurang lebih 10 gram dengan jumlah lot sebanyak 300 menggunakan tingkat inspeksi G2 sesuai standar. Tingkat inspeksi G2 karena dianggap cukup aman mewakili kualitas lot jika tidak ada ketentuan khusus dari kode layer H. Selanjutnya ada tabel nomor dan berat per barang kita yang kita inspeksi. Jumlah N adalah jumlah inspeksi yang kita ambil dari sebuah sampel, dan jumlah lot N besar 200. N AVL-nya 6,50, jumlah cacat 2, nilai K-nya 1,21, jumlah sampel tidak cacat sama dengan 48. Jenis cacat, berat sandal tidak sesuai. Kemudian di sini untuk tabel berikutnya bahwa ditemukan bahwa ketentuan tersebut berada di menit nomor 6 dan 32 dengan berat sandal tidak sesuai, dan kesimpulannya yaitu untuk menentukan M kesimpulan yaitu 1. Menentukan N dalam kurung persen catat tidak diizinkan, tutup kurung, AQL sama dengan 6,50%. Yang kedua yaitu menghitung persentase cacat, itu sama dengan P sama dengan jumlah cacat per jumlah sampel, sama dengan 2/50 kali 100%, sama dengan 0,041. 0,04%
lebih dari 6,50%, maka lot ditolak karena persentase cacat lebih dari AQL. Ketiga, hitung batas kendali. Rata-rata proporsi cacat sama dengan P sama dengan jumlah cacat per jumlah sampel sama dengan 2/50 sama dengan 0,04. Standar deviasi sama dengan 0 sama dengan akar P dalam kurung 1 min P tutup kurung per N sama dengan akar 0,04 dalam kurung 1 kurang 0,04 tutup kurung per 50 sama dengan akar 0,99 per 50 sama dengan 0,01. Batas kendali atas dalam kurung LCL tutup kurung P plus 3 0 sama dengan 0,04 dalam kurung 3X 0,01 tutup kurung sama dengan 0,07. Batas kendali bawah UCL P min 3 0 sama dengan 0,04 min 0,01 sama dengan 0,03. Kesimpulan, penerapan acceptance sampling di CV sandal anugerah abadi sangat penting untuk Bisa yuk. Mohon maaf tadi videonya terpotong dikarenakan waktu zoomnya habis. Di sini kami mau melanjutkan video kami yang terpotong tadi sampai di kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami. Baik, saya akan melanjutkan. Di kesimpulan, penerapan acceptance sampling di CV sandal anugerah abadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk sandal yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan baik dari segi dimensi maupun estetika. Pengguna metode variabel dengan pengukuran berat sandal menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil produksi memenuhi batas acceptability dalam kurung Z sama dengan 3,48 lebih dari 1,21 tutup kurung sehingga lot dinyatakan diterima. Pengujian dengan metode atribut juga menunjukkan adanya cacat sebesar 0,4%. Menunjukkan adanya cacat berat tidak sesuai pada 2 dari 50 sampel. Meskipun terlihat kecil, nilai ini melampaui AQL yang ditetapkan dalam kurun 6,50% sehingga lot tersebut ditolak berdasarkan batas kendali statistik. Berdasarkan lot kedua pendekatan variabel dan atribut, maka dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan menghasilkan keberhasilan dan kegagalan dalam konteks masalah yang sama, menunjukkan bahwa efektivitas suatu pendekatan sangat dipengaruhi oleh aspek produk yang dievaluasi serta tujuan dari analisis itu sendiri. Oleh karena itu, kombinasi atau integrasi kedua pendekatan dapat menjadi strategi yang lebih komprehensif dan seimbang dalam proses pengembangan produk. Sekian kelompok dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.